Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada. Senang bisa beribadah dengan Anda pada hari ini. Dan saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan dan kemurahan ya Tuhan. Kami mengundang Anda untuk dapat hadir dalam ibadah secara onsite pada pukul 8 pagi di rooftop Mall Pamulang Square. Namun, apabila Anda tidak dapat menghadiri ibadah secara onsite, Anda dapat beribadah secara online melalui kanal YouTube kami di Gereja Baptis Pemulihan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 7 malam. Meskipun Anda beribadah secara online, tapi saya percaya hadirat Tuhan turut hadir dan melawat dimanapun Anda berada. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita terus bertumbuh bersama melalui sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10:30 pagi atau setelah ibadah. Tersedia beberapa kelas pengajaran, mulai dari kelas balita atau asuhan hingga kelas dewasa senior. Mari kita hadir untuk dapat lebih mengenal Kristus, saling berbagi, dan menjadi tempat bagi kita untuk saling menguatkan. Sekolah Minggu maju, gereja pasti bertumbuh. Kami juga mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah doa dan penyembah secara onsite setiap hari Rabu pukul 19 atau 7 malam di rooftop Mall Pamulang Square. Saya percaya ketika kita bersepakat dalam doa dan penyembahan, maka Tuhan akan hadir dan menjawab setiap pergumulan kita, sehingga kita mengetahui kehendaknya di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, Anda juga dapat memberikan persembahan, perpuluhan, serta komitmen kita kepada Tuhan melalui transfer ke rekening Bank BCA yang tertera di layar Anda. Jika Bapak Ibu Saudara melakukan transfer, jangan lupa untuk mencantumkan nomor perpuluhan, nomor komitmen, maupun persembahan khusus yang ada. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara membutuhkan pelayanan gereja seperti pelayanan doa, pelayanan pemulihan, pelayanan keluarga, pelayanan pelepasan, atau pelayanan lainnya, Anda dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp atau scan QR Code yang tertera di layar Anda. Sekian pengumuman gereja minggu ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Mari siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Apa kabarnya?
Puji Tuhan. Mari kita akan menyiapkan diri kita saat ini. Mari kita akan bersaat teduh sejenak. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami mau datang beribadah. Kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Kau yang menjamah setiap hati kami saat ini, agar boleh kami dengan sungguh-sungguh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan boleh mengalami sukacita ketika bersama dengan Engkau pada saat ini. Kami menyerahkan Tuhan buat ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar kuasa-Mu saja yang bekerja Tuhan, yang menjamah setiap hati kami, yang memulihkan setiap hati kami dan menolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan sebab kasih Allah tidak pernah berkesudahan dan selalu baru rahmatnya setiap pagi buat hidup kita. Kesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari kita akan katakan lebih dalam lagi kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia
beri tepuk tangan yang meriah. Sebab kasih Allah kita tak berkesudahan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sebab kasih Tuhan memang sungguh tidak berkesudahan. Sebab kasih setianya selalu ditunjukkannya dalam kehidupan kita. Mari kita akan lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Sebab hanya Kau Bapa kami yang setia Tuhan. Sebab hanya Engkau Bapa kami yang paling mengerti. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Benar Tuhan bahwa Engkaulah Bapa kami yang setia. Sungguh benar Tuhan, Kaulah Bapa kami Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta,
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kau setia Tuhan, hanya bersamamu, hanya bersamamu Tuhan, kami mampu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari kita akan bangkit katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia.
kasih Tuhan Yesus, sebab Engkaulah Tuhan kami yang setia. Sebab hanya bersama-Mu Tuhan kami mampu lewati semua. Kami mengucap syukur ya Bapa pada saat ini. Mari kita akan angkat setiap persembahan perpuluhan kita. Kami mengucap syukur ya Bapa buat setiap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu Tuhan yang sungguh tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami mau datang. Kami membawa persembahan kami, persepuluhan kami, komitmen kami. Dan biarlah ini menjadi persembahan yang harum bagi-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami menjamah setiap hati kami Tuhan, agar ketika kami memberi, kami boleh memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan biarlah semuanya ini Tuhan dapat dipergunakan untuk pelayanan-Mu di tempat ini, untuk memperluas kerajaan-Mu dan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan pujikan Aba, ku panggil Engkau ya Bapa. Sebab hanya Tuhanlah yang terindah di dalam hidup kita. Sebab sungguh kasih-Nya yang sudah menyediakan segala sesuatu bagi kita dan menganugerahkan kehidupan buat kita. Ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anak-Mu, memanggil-Mu Yesus. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa. Aku jadi anak-Mu, memanggil-Mu Yesus. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan
Yesus, ku cinta Engkau. Yesus, ku cinta Kau. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang tidak pudar dalam kehidupan kami. Engkau tetap setia dalam apapun kondisi. Kami bersyukur kami boleh menjadi anak-anak yang ditebus. Dan biarlah saat ini ketika firman-Mu dinyatakan, kami membuka hati kami buka pikiran kami, agar Engkau sendiri Roh Kudus menjamah kami menjadi anak-anak yang tunduk pada firman-Mu dan mau bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Semua dalam keadaan baik, sukacita, amin. Puji Tuhan. Kita masih di dalam bulan April. Kita masih di dalam rangkaian Paskah, bagaimana kita memperingati dan merayakan kemenangan kita di dalam Yesus Kristus. Oke, sebelum kita lanjut, kita mau adakan anak-anak mau beribadah secara khusus. Mari saya undang maju ke depan. Anak-anak, kita mau berdoa bersama. Silahkan guru pembimbingnya. Ya, kita mau dukung anak-anak kita agar mereka boleh beribadah dengan pola mereka sendiri. Kita mau berdoa pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mau serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah mereka boleh mengerti bagaimana memuji Engkau, bagaimana meninggikan nama-Mu dengan cara mereka sendiri. Berikan mereka hikmat Tuhan, berikan guru pembimbing juga hikmat untuk membimbing mereka mengerti beribadah dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudaraku terkasih, pernahkah Anda dengar, gitu, kalau saya sering mungkin ya, dengar orang sering bilang, ada pertanyaan atau pernyataan seperti ini. Jika memang Allah itu adalah Allah yang kasih dan maha kasih, mengapa Dia mengizinkan manusia dihukum mati? Mengapa Dia mengizinkan manusia itu dihukum di dalam neraka? Pernah Bapak Ibu mendengar itu? Mempertanyakan, lalu mengeluarkan pernyataan, kalau begitu Allah itu tidak maha kasih, karena Dia tidak, semuanya tidak diizinkannya masuk di dalam surga. Tidak semua diizinkan masuk di dalam hadiratnya, tetapi ada orang-orang yang diizinkan masuk ke dalam neraka. Nah, ketika saya merenungkan, mencoba mencerna pertanyaan mereka, di satu sisi mungkin aja ada betulnya, mungkin gitu ya. Kalau memang Allah adalah kasih, harusnya kasih itu menerima semuanya. Tetapi kalau kita mau belajar dari firman Tuhan, kasih itu bukanlah tidak pernah marah. Kasih itu bukannya tidak pernah menunjukkan didikan. Kasih itu bukannya tidak pernah menunjukkan pernyataan yang keras supaya orang berbalik di dalam kembali dari dosa menuju jalan yang benar. Justru di dalam kasih itulah kita belajar menjadi orang-orang yang semakin layak, semakin benar di hadapan Tuhan. Seringkali ketika saya mendengarkan pernyataan-pernyataan atau pertanyaan orang yang seperti ini, saya berpikir, Anda kalau misalnya hidup di dalam sebuah keluarga, Anda adalah pasangan dari istri atau suami Anda, apakah pasangan Anda mengizinkan Anda hidup seenak-enaknya sendiri? Ketika sudah disepersatukan di dalam pernikahan, apakah kita boleh hidup seenaknya? Gak usah bicara perselingkuhan ya, gak usah sampai sana. Untuk mengeluarkan uang pun kita harus berdiskusi. Ini kita bicara kehidupan yang benar. Untuk mengeluarkan pengeluaran harus berdiskusi. Untuk naik karir lalu harus pindah kota pun harus diskusi. Untuk mau pulang jam berapa aja kita harus diskusi. Betul? Oh, enggak ada yang jawab.
jangan-jangan masih seenaknya sendiri di keluarga masing-masing, ya. Ketika kita sudah berpasangan, kan kita tidak bisa hidup seenaknya seperti kita masih lajang. Kita dibatasi oleh keinginan pasangan kita. Kita saling tunduk, kita saling hormat. Amin. Setuju? Lah kau orang-orang semacam ini lupa bahwa kita sedang hidup numpang di dunia yang diciptakan oleh Allah. Lalu dengan seenaknya mengeluarkan pernyataan, Allah berarti tidak kasih karena dia tidak menyelamatkan saya. Seharusnya apapun saya perbuat, kalau Allah kasih ya tetap menyelamatkan. Mari kita buka di dalam Yesaya 54 ayat 7 sampai 8. Kita mau belajar bersama-sama. Hari ini saya mau bahas satu tema, yaitu komitmen kasih Allah. Sebetulnya kasih Allah itu seperti apa dan komitmennya Allah itu seperti apa kepada umat manusia, khususnya kepada anak-anaknya. Yesaya 54 ayat 7 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya 54 ayat 7 sampai 8. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kata firman Tuhan adalah hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Di dalam ayat 8, dalam murka yang meluap-luap aku telah menyembunyikan wajahku. Allah yang kita yakini adalah kasih. Jadi Allah itu adalah kasih, bukan kasih itu adalah bagian Allah, bukan. Allah itu adalah kasih. Allah yang kasih itu di dalam ayat ini menunjukkan marahnya, menunjukkan murkanya, menunjukkan apinya, kegeramannya kepada manusia-manusia. Tetapi dikatakan hanya sesaat lamanya. Sesaat itu seberapa? Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah itu marah? Kenapa Allah itu murka? Kita switch dulu pikiran kita. Konsep kita adalah Allah adalah kasih, Allah adalah kebenaran, tetapi Allah yang kasih ini ternyata bisa marah loh, bisa murka loh, bisa menghukum loh. Kita pahami dulu bagaimana Allah itu. Bukan berarti karena Allah itu adalah kasih, lalu terus tidak melakukan apa-apa ketika ada orang yang jahat, ada orang yang bersalah, ada orang yang jatuh di dalam dosa, terus Allah tidak melakukan apa-apa. Kan ada dua tindakan yang Tuhan lakukan ketika jatuh di dalam dosa. Satu menghukum, dua adalah menyelamatkan. Amin. Upah dosa ialah apa, Bapak Ibu? Maut. Upah dosa ialah maut. Dan itu adalah konsekuensinya jika kita memiliki dosa dan hidup jauh di luar hadirat Allah. Tetapi Allah juga tidak tinggal diam, ada tindakan Dia untuk menyelamatkan. Tetapi mau saya bahas pada hari ini adalah kenapa Allah marah? Kenapa Allah murka? Mari kita lihat di Yesaya 54 ayat 1. Di dalam pasal yang sama. Yesaya 54 ayat 1 dikatakan, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Dikatakan bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Perempuan yang tadinya mandul disuruh bersorak-sorai karena akan melahirkan anak yang lebih banyak daripada yang bersuami. Artinya Allah sebelum perempuan itu bisa melahirkan, Allah marah. Tapi mandul di sini saya harus jelaskan dulu supaya tidak salah paham. Latar belakangnya gini, kemandulan bagi wanita Timur Tengah pada saat itu, mungkin sampai hari ini masih ada ya, ini budaya sebetulnya. Bagi wanita Timur Tengah, kemandulan adalah aib. Kemandulan adalah kesedihan. Kemandulan adalah tidak diberkati.
Makanya banyak sekali firman Tuhan di dalam perjanjian lama, berkat itu juga dalam bentuk maka perempuan-perempuanmu akan melahirkan keturunan-keturunan. Maka di dalam keluargamu tidak ada lagi kemandulan, di dalam bangsamu tidak lagi ada kemandulan. Nah, hal ini merupakan aib bagi wanita-wanita Timur Tengah pada saat itu. Memiliki anak berarti dia meneruskan nama keluarga, karena ini penting. Kalau dia mampu melahirkan, berarti si perempuan ini meneruskan nama keluarga, menjaga wibawa suaminya, menjaga keturunannya, termasuk juga menjaga harta bendanya yang tidak akan berpindah. Kalau dari sisi harta benda, ketika tidak ada keturunan, hartanya gimana? Diberikan kepada bujangnya. Itu hampir terjadi pada zaman Abraham. Ketika Abraham tidak memiliki anak, lalu ya mungkin ini akan lari kepada orang lain. Pada hari ini pun sebetulnya negara kita, kalau ada keluarga-keluarga yang tidak punya keturunan, aset mereka itu akan diserahkan kepada negara. Kalau dia tidak ada keluarga, tidak keturunan, tidak punya saudara, orang tuanya sudah meninggal, maka hartanya itu akan diserahkan kembali kepada negara. Nah, kepentingannya adalah satu, menjaga nama baik keluarga, menjaga wibawa suami, lalu juga meneruskan menjaga harta keluarga. Nah, ini penting bagi wanita-wanita timur pada saat itu. Bahkan wanita-wanita mandul kemungkinan besar mereka akan diceraikan oleh suaminya. Nah, saudaraku terkasih, Tuhan tidak pernah mengizinkan perceraian. Tetapi firman ini pendekatannya adalah kepada budaya pada saat itu, bahwa orang mandul, perempuan mandul pada saat itu seringkali diceraikan oleh suaminya. Tetapi maksud Tuhan adalah mandul secara rohani, mandul secara karakter. Nah, saya mau katakan bahwa di dalam tokoh-tokoh Alkitab ada loh. Setidaknya kalau yang saya ingat ada 5 tokoh Alkitab yang mengalami kemandulan. Perempuan-perempuan yang mengalami kemandulan. Satu adalah Sarah. Ribka. Ribka ini istri dari Ishak. Rahel, istri dari Yakub. Hana. Terus Elisabeth, istri dari Imam Zakaria. Mereka semua mandul. Dan ketika mereka mandul, mereka mengalami kesedihan. Bahkan Hana, kalau di dalam kitab Samuel dikatakan ketika setiap tahun dia selalu dihina oleh madunya, ya si Penina itu, kan madunya tuh si Penina. Dia dihina karena tidak punya keturunan. Dia nangis, berdoa sampai tidak lagi mengeluarkan kata-kata, hanya bisa nangis lalu mulutnya bergerak-gerak kayak orang mabuk. Sehingga pada saat itu Imam Eli mengatakan, kamu ini masih pagi kok udah mabuk sih. Sampai begitu. Saking dia menderitanya, di dalam hatinya tidak memiliki keturunan. Nah, jadi saudaraku, seperti seorang suami yang sangat kecewa terhadap istrinya yang tidak dapat memberikan keturunan, maka dalam hal ini Allah pun murka kepada umatnya karena mandul secara rohani. Mandul secara rohani itu maksudnya gimana? Jadi umat Allah atau manusia yang diciptakan oleh Allah tidak dapat melahirkan atau menghasilkan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak dapat menunjukkan hal-hal yang kudus, hal-hal yang memang berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah itu yang diingini Tuhan? Bahwa ketika kita menjadi umatnya, ketika kita menjadi ciptaannya, kita mau mempermuliakan dia dengan kehidupan yang benar, yang kudus. Kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Kalau serupa dan segambar dengan Allah, maka kita memuji pun harus memuji Allah. Menyembah Allah. Mengikuti aturan Allah. Amin.
Itu kan konsekuensi logis ya. Tapi kenyataannya ketika dosa sudah masuk ke dalam kehidupan manusia, tidak ada lagi rasa takut kita kepada Tuhan. Tidak ada lagi rasa hormat kita kepada Tuhan. Tuhan itu hanya ada di dalam konsep pikiran kita. Maka pada akhirnya apa yang kita lakukan adalah yang kita ingini. Yang kita ingin lakukan apapun itu, sebebas-bebasnya itu. Makanya dikatakan kita ini lebih mengikuti kehendak dunia ini. Apa yang ditawarkan dunia, yang terus menyukakan hati kita, menyukakan pikiran kita, itu yang kita lakukan. Itu di dalam Alkitab dikatakan keinginan daging. Di dalam Kolose 3 ayat 5-6 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi hidup duniawi itu seperti apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang dikatakan sebagai penyembahan berhala juga. Hal-hal ini mendatangkan murka Allah. Jadi mandul yang dimaksud di dalam Yesaya 54 ayat 1 adalah bukan sekedar mandul secara fisik. Mandul fisik itu adalah pendekatannya Yesaya untuk menyatakan bahwa di dalam kebudayaanmu mandul itu adalah aib. Tetapi secara mendalam, secara alegoris ada pengertian yang jauh mendalam bahwa kita itu dimurkai Allah karena kita adalah mandul secara rohani. Mandul secara rohani itu kita lebih suka apa yang menyenangkan hati kita, memenuhi keinginan kita ketimbang keinginan Allah. Yang disebutkan di dalam Kolose 3 ayat 5-8, mana yang tidak kita lakukan? Mau kecil mau besar kita pernah melakukan. Setuju? Ada yang terlepas, ada yang pernah bebas dari kehidupan duniawi yang disebutkan di dalam Kolose 3 ayat 5-8? 5-6, mohon maaf. Percabulan. Sekarang semakin mudah mengakses konten-konten porno. Ada kita yang tidak pernah terpapar, atau adakah kita yang tidak pernah menikmati hal itu? Mau wanita mau pria sama. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, apa yang kita ingini kita lakukan. Nafsu jahat, korupsi di dalamnya, menipu di dalamnya, keinginan untuk memiliki sesuatu, dan keserakahan. Jadi saudaraku, ketika mandul itu, kita tidak melakukan sesuatu pun yang baik buat Tuhan. Jadi kalau kita pahami bahwa karena kita mengingini keinginan duniawi ini, kita memenuhi keinginan dunia ini, maka kita tidak memenuhi keinginan Tuhan. Ketika kita tidak memenuhi keinginan Tuhan, maka sebetulnya yang sering kita berhubungan tuh berhubungan dengan dunia ini ketimbang dengan Tuhan. Nah, saya mau tanya, kalau ini kan pelajaran mendasar biologis ya, untuk bisa menghasilkan anak caranya bagaimana? Hanya apabila seorang laki dan perempuan berhubungan badani lalu menghasilkan keturunan. Amin. Betul nggak? Ada cara lain? Ya, cara bayi tabung ada, tetapi itu pun harus disuntikan ke dalam rahimnya perempuan. Hanya itu aja caranya. Jadi sang istri dan sang suami berhubungan badan menghasilkan anak. Setuju? Nah, tetapi misalnya sang istri dan sang suami tidak pernah berhubungan badan, ada anak ya? Mungkin nggak? Ya kalau bisa anak berarti itu dari hasil orang lain. Itu namanya selingkuh. Ya, namanya perzinahan. Jika suami dan istri tidak melakukan hubungan badan, terjadi nggak? Tidak terjadi kan? Nah, itulah yang terjadi secara rohani kalau kita tidak berhubungan dengan Tuhan. Kalau kita tidak berhubungan dengan Tuhan secara rohani, makanya hasilnya tidak pernah kita menghasilkan apa yang Tuhan kehendaki.
Tuhan menginginkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang ilahi, kehidupan yang berkarakter Kristus, yang menyenangkan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak pernah berhubungan dengan Tuhan, apa yang mau dihasilkan? Itulah makanya kita malah berhubungan dengan dunia ini. Kita selingkuh dengan dunia ini. Itulah yang kita hasilkan. Percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, itu yang terjadi. Karena perselingkuhan itulah Tuhan marah. Kita menghasilkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sangat menarik bahwa Yesaya 54 ayat 1 itu dikutip juga oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 4. Mari kita buka Galatia pasal 4. Jadi Yesaya 54 ayat 1 itu dikutip oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan bagaimana Allah menebus umatnya melalui gereja, melalui Yesus Kristus. Nah, kita mau sama-sama baca dari ayat 22 sampai ayat 28. Galatia 4 ayat 22 sampai ayat 28. Mari kita simak baik-baik supaya kita mengerti. Saya akan bantu bacakan. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak, adalah anak-anak janji. Yesaya 54 ayat 1 dikutip oleh Rasul Paulus dalam Galatia 4 ayat 27 untuk menjelaskan perbedaannya antara orang-orang yang diperhamba dan juga oleh orang yang merdeka. Hagar adalah istri yang diberikan oleh Sarah kepada Abraham supaya Abraham memiliki keturunan. Tetapi anak yang dihasilkan oleh Abraham melalui si Hagar dikatakan itu adalah karena keinginan daging, karena keinginan manusia, bukan rencana Allah. Jadi Ismail itu adalah hasil dari keinginan dagingnya Abraham, yang walaupun juga diberikan oleh si Sarah. Sedangkan Ishak adalah anak karena janji Allah, atas dasar rencana Allah. Nah, ini diberikan suatu kiasan. Jadi dikatakan di ayat ayat 25 dikatakan Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Maksud Rasul Paulus apa? Hagar itu seperti Yerusalem yang sekarang dalam kondisi pada saat itu ya. Yerusalem sekarang adalah, Rasul Paulus sedang merujuk kepada para ahli-ahli Farisi atau orang-orang Farisi yang convert, ya, mulai percaya kepada agama Kristen, tetapi masih memasukkan hukum Taurat di dalamnya, yang masih mengharuskan hukum Taurat dijalankan. Jadi Yerusalem yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini, dia mengacu kepada orang-orang Kristen yang sudah percaya, menerima pengajaran tentang Yesus Kristus, juru selamat, tetapi masih masukkan hukum Taurat,
yang harus masih mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kemampuan manusia untuk menggenapi semua tuntutan-tuntutan dari hukum Taurat. Saya pernah sampaikan di jemaat ini juga, ada 613 aturan di dalam hukum Taurat yang harus ditaati semuanya. Segitu banyaknya. Dan itu yang mau ditegaskan oleh Rasul Paulus. Ini loh, Hagar itu seperti Yerusalem sekarang. Hagar yang di Gunung Sinai itu artinya Musa menerima 2 loh batu berisi 10 firman Tuhan yang dituliskan di atas batu. Tetapi yang tentang Ishak berbeda, karena itu adalah janji. Firman Tuhan itu tidak dituliskan lagi di atas batu, tetapi di dalam loh hati manusia. Nah, itu yang membedakan. Tetapi ayat 26, tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan itulah ibu kita. Dalam ayat 26. Nah, ini adalah dua perbedaan. Jadi kita ini adalah anak-anak janji, anak-anak yang ditebus oleh Tuhan. Bukan karena usaha kita sebagai manusia, karena usaha manusia selalu berujung pada keinginan daging. Setuju? Ini kan yang sebetulnya kita sedang perjuangkan terus sampai seterusnya, sampai kita dipanggil Tuhan yang kedua, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bahwa hidup kita itu selalu berjuang dengan keinginan daging. Apakah ketika kita sudah menerima Yesus Kristus terus keinginan daging itu hilang? Menjadi kudus sama sekali, terus kita tidak pernah punya pikiran yang jahat, tidak pernah teringat kembali tentang hal-hal yang jahat. Gak mungkin kan? Nah, itulah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Itulah Hagar yang hidup di bawah hukum Taurat, yang kita harus mengikuti dengan kekuatan kita. Justru dengan hadirnya Tuhan Yesus, maka hukum Taurat itu sudah digenapi. Mari kita lihat di dalam Roma 7 ayat 5. Roma 7 ayat 5, supaya kita lebih jelas. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Coba cerna baik-baik ayat ini. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Waktu ada hukum Taurat justru merangsang kita untuk melakukan dosa. Bukan hukum Taurat itu dosa, tetapi dengan hukum Taurat itu dosa itu jadi hidup. Kita jadi tahu apa artinya dosa. Jangan berdusta. Jangan mengingini milik sesamamu. Jangan berzina. Justru karena ada kata-kata jangan lalu hal yang jahat, kita jadi tahu, oh berzina. Kalau saya bilang jangan pikirkan ini ya, tolong jangan pikirkan jerapah. Yang terjadi apa? Muncul nggak gambar jerapah di kepala kita? Bener nggak? Jangan pikirkan mobil. Muncul nggak mobilnya di kepala kita? Karena itu otomatis. Hukum Taurat itu kudus, hukum Taurat itu benar. Tetapi karena kedagingan kita, apa yang benar, apa yang kudus itu justru membuat kita semakin berdosa. Kita justru dipacu untuk melakukan apa yang dilarang itu. Karena apa? Karena kita hidup di dalam dosa. Karena kita memiliki keinginan daging.
kita dikatakan jangan berzina, justru kita berzina itu oke ya, nikmat ya, asik ya. Jangan mencuri. Mencuri itu mudah ya. Artinya kalau berhasil nggak ketahuan, makmur ya. Ya kan? Apa maknanya koruptor? Kalau yang suka denger Cak Lontong pasti tahu nih. Tahu nggak bedanya korupsi dan koruptor? Korupsi itu adalah mengambil yang bukan haknya, setuju? Korupsi. Kalau koruptor itu kalau ketahuan namanya koruptor. Kalau nggak ketahuan ya namanya korupsi doang. Itu kata Cak Lontong. Iya juga kalau dipikir. Orang dikatakan koruptor karena sudah divonis dia melakukan korupsi. Selama dia korupsi tidak ketahuan, disebut koruptor nggak? Tidak ada yang memvonis dia. Dan buat dia sendiri, dia tidak merasa sebagai koruptor. Karena dia sedang memenuhi keinginannya dia untuk mensejahterakan kita dengan cara mencuri. Nah, saudaraku terkasih, apa yang benar, apa yang kudus, hukum Taurat, itu tetap bisa dilanggar karena keinginan daging kita. Di dalam ayat 6, Roma 7 ayat 6, perhatikan bedanya dengan ketika roh Tuhan diberikan kepada kita. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Jadi sudah mati bagi hukum Taurat. Hukum Taurat itu mengurung kita, membuat kita mati. Bukan hukum Tauratnya, tetapi karena keinginan daging kita itu kita jadi tahu. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingin. Kita jadi tambah tahu. Justru kita ingin melakukannya karena kita sudah dipenuhi dengan dosa. Apa yang dilarang itu yang kita lakukan. Kan begitu. Jangan terobos lampu merah, diterobos juga lampu merah. Kalau lagi kepepet, siapa yang akan robos? Ya kan? Jangan ngelawan arus. Kalau lagi berkendara, dilawan juga arus kalau lagi kepepet. Gitu ya. Nah, ayat 6 sekali lagi. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Sekarang kita yang sudah ditebus Tuhan itu melayani di dalam roh. Kita mendapatkan Roh Kudus yang mengajari kita bukan dengan tulisan-tulisan huruf. Seperti ini kan Alkitab kita tertulis ya. Tetapi yang membuat firman Tuhan ini hidup apa? Roh Tuhan yang ada pada diri kita membuat itu hidup di dalam hati kita. Tanpa roh Tuhan, firman Tuhan ini selalu diperdebatkan. Amin. Saya sering mengatakan bahwa firman Tuhan ini, Alkitab kita ini tidak hanya dibaca oleh kita, tapi juga dibaca oleh sarjana-sarjana di luar kekristenan. Tujuannya apa? Untuk menyerang kekristenan, mencari titik lemahnya. Jadi tanpa roh Tuhan, maka firman yang di tangan kita ini, yang tertulis ini, tidak menjadi berkat bagi yang membaca. Tapi mereka mencari celah untuk menyerang. Nah, di dalam Tuhan Yesus, kita hidup menurut roh. Ayat 7. Dalam Roma 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Ini perkataannya Rasul Paulus. Jadi yang apa saya jelaskan tadi bukan perkataan saya. Itu Rasul Paulus yang mengatakan. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Sekali lagi saudaraku terkasih.
yang tadi saya sampaikan bahwa ada dua ketentuan Allah. Satu keturunannya Hagar, yaitu Yerusalem yang pada saat itu, dan juga Yerusalem surgawi adalah ini. Yerusalem yang duniawi adalah orang-orang Kristen pada saat itu yang sudah percaya Kristen, tetapi masih ada hukum Taurat yang dipaksakan, harus dilakukan. Kamu harus melakukan semua tuntutan hukum Taurat yang 613 itu. Padahal tidak mungkin dilakukan secara sempurna. Karena apa? Karena kita punya keinginan daging. Amin. Pasti kita akan gagal. Gak usah 613 deh. Dari yang 10 perintah Tuhan yang dasar, ada yang bisa melakukan semuanya secara sempurna? Angkat tangan. Saya gak berani angkat tangan. Ada? Masih hafal 10 hukum Taurat? 10 perintah Tuhan? Ayo sekolah minggu. Nah, ini tujuan sekolah minggu. Yang pertama apa? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. 3, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Gitu. Ya Tuhan. Kaget ya Tuhan. Selalu aja kalau kaget ya Tuhan. Tapi kalau lagi banyak duit lupa sama Tuhan. Kalau lagi tabrakan ya Tuhan gitu ya. 4 apa? Kuduskanlah hari Sabat. 5, hormatilah ayahmu dan ibumu. 6, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. Ini bisa bolak-balik nih, tapi betul itu isinya betul. 9, jangan mengucapkan saksi dusta. 10, jangan mengingini milik sesamamu. 10-10-nya. Gak usah 613 deh, yang 10 ini. Ada yang sempurna dari kecil sampai sekarang melakukan? Gak ada. Jadi Yerusalem yang dibahas di dalam Galatia tadi, Yerusalem sekarang, orang-orang yang sudah mengikuti ajaran Kristus tetapi masih memaksakan hukum Taurat di dalamnya untuk dilakukan secara sempurna. Padahal itu bukan maksud dari Tuhan datang. Mari kita buka lagi di dalam di Galatia 4, balik ke dalam Galatia. Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Jadi kapan sih kita mengalami keselamatan ini? Di dalam Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi siapa yang menggenapi hukum Taurat, saudaraku terkasih? Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menggenapi hukum Taurat. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang sanggup menggenapi hukum Taurat kecuali Yesus Kristus. Amin. Jadi jangan sok-sokan kita pengen sempurna menggunakan sempurna dalam hukum Taurat. Saya tidak mengatakan hukum Taurat itu tidak harus dijalankan. Silahkan kerjakan sebagai respon karena kita sudah diselamatkan. Amin. Bukan sebagai upaya kita mengejar sorga, nggak ada hubungannya. Anda tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan jika tidak memiliki kekudusan. Itulah, karena Allah itu kudus, ya dia harus berhadapan dengan yang kudus. Tidak ada satu manusia pun yang kudus kecuali Tuhan Yesus Kristus, yang lahir dari seorang darah, perempuan yang tidak pernah disetubuhi, yang bernama Maria. Dan dia hamil pun, rahimnya mengandung pun, itu karena keinginan Tuhan, keinginan roh Tuhan, bukan keinginan manusia. Jadi saudaraku terkasih, ketika genap waktunya Allah mengutus anaknya, dia harus lahir sebagai manusia yang tunduk di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat siapa yang memberikan, saudaraku? Allah sendiri.
satu manusia pun yang bisa mengerjakan sempurna. Maka harus Allah sendiri, yaitu firman Allah yang menjadi manusia, lalu tunduk di bawah hukum Taurat untuk dilakukan secara sempurna. Karena bisa melakukan secara sempurna, dikatakan ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka. Kita ditebus karena keberhasilannya Tuhan Yesus. Karena Yesus berhasil mengikuti hukum Taurat secara sempurna, kita pun yang percaya kepadanya itu dilayakkan, dikuduskan, dan kita boleh memanggil Allah kita bukan lagi Allah saja, bukan lagi Tuhan saja, tetapi Bapa. Karena kita ini anak. Amin. Nah, saudaraku, apa hubungannya dengan kasih setia Tuhan tadi, komitmen kasih Tuhan? Justru inilah yang kita harus pahami. Apa yang tidak Anda mampu lakukan, yang tidak mampu saya lakukan, itu dipenuhi oleh Allah sendiri melalui anaknya Yesus Kristus. Ketika Allah turut campur masuk di dalam karya keselamatan, maka ada hal-hal yang spektakuler, ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi. Kita yang tidak mampu melakukan kebenaran, karena ada roh Tuhan di dalam kita, maka kita dimampukan melakukan kebenaran. Hari-hari ini ketika engkau percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatmu, hari itu juga engkau menerima Roh Kudus, hari itu juga engkau diberikan kekuatan baru untuk menolak apa yang jahat. Amin. Ada kekuatan baru yang kita miliki supaya kita menolak apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa orang Kristen tidak jatuh di dalam dosa lagi, bisa tersandung. Tetapi ada roh Tuhan yang diberikannya supaya kita punya kekuatan melawan. Tidak selamanya anak-anak Tuhan jatuh. Amin. Kita sekarang punya pembela yang membela kita ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang jahat yang ada di dalam hati kita. Bukan yang hanya tertulis, tetapi tertulis di dalam hati kita. Kembali kepada Yesaya 54 ayat 1 tadi, yang mandul tadi disuruh bersorak-sorai. Ketika Tuhan komitmen terhadap janjinya, komitmen menepati janjinya, maka lahirlah anak-anak yang dijanjikan, anak-anak perjanjian. Mari kita perhatikan. Tadi Sarah, istrinya Abraham, tidak memiliki anak dari perut, dari rahimnya Sarah. Tetapi ketika Tuhan punya janji, Tuhan punya rencana, lahirlah siapa? Ishak. Dari perut seorang yang mandul. Umurnya berapa? Sarah dikatakan 99. Dan sanggup melahirkan. Luar biasa. Kalau menurut medis itu lebih baik digugurkan kalau menurut medis. Karena berbahaya bagi ibu. Tapi karena kuasa Tuhan, Sarah melahirkan Ishak. Ribka itu menantunya si Sarah, ternyata mandul juga. Istrinya Ishak kan Ribka, mandul juga loh. Tetapi ketika pada saat yang tepat, ya, mereka itu berseru kepada Tuhan, lalu dibukakan rahim Ribka, lahirlah tidak satu anak tetapi dua anak, Esau dan Yakub. Dan kita tahu Yakub yang melahirkan 12 suku Israel. Lalu siapa lagi? Rahel. Rahel ini istri dari Yakub, istri kedua dari Yakub. Dia juga mandul. Kalau Bapak Ibu baca ceritanya, Rahel itu kan yang lebih dicintai oleh Yakub sebetulnya. Yakub tidak mencintai Rea, tetapi pamannya si Laban itu dengan licik menukar pada saat pernikahan. Ya kan? Waktu nikah kan ditutup di Timur Tengah
itu harus ditutup. Hanya boleh dibuka pada saat malam pertama. Ya kan? Pas malam pertama, pas paginya, loh ini kok yang diorder apa, yang datang apa? Ini kalau ojol harus dibalikin ini barangnya. Itu udah kejadian yang nggak bisa dibalikin. Ternyata bukan Rahel, Lea. Saking cintanya pada Rahel, Yakub bersedia bekerja 7 tahun lagi buat dapat Rahel. Gitu. Nah, tetapi karena si Yakub ini tetap lebih cinta kepada si Rahel, Allah itu membuka rahimnya Lea duluan. Rahel nggak dibuka-buka. Sampai akhirnya Rahel itu marah sama Yakub, itu bilang, kasih aku anak dong. Ini bahasa saya ya. Sampai bilang, kasih saya anak dong. Sampai marah gitu. Lalu Yakub pun balikan marah. Emangnya saya Tuhan bisa ngasih kamu anak? Tetapi pada akhirnya rahimnya Rahel dibuka. Dia melahirkan 2 anak, Yusuf dan Benyamin. Ketika melahirkan Benyamin, Rahel meninggal. Yusuf menjadi tokoh yang besar, kita sudah tahu ceritanya. 3 berurutan ya. Sarah, Ribka, Rahel ini adalah ibu dan menantunya mengalami kondisi yang sama. Siapa lagi? Hana, tadi kita bahas. Hana ketika berdoa sungguh-sungguh melahirkan Samuel. Elizabeth sudah lama dia mandul, tetapi atas rencana Tuhan lahirlah Yohanes Pembaptis. Perhatikan, kalau Allah sudah masuk dalam rencana, janjinya pasti ditepati. Amin. Dia sanggup membukakan kemandulan. Lalu semua keturunan yang dilahirkan itu dari perempuan-perempuan yang tadinya mandul, itu menjadi tokoh-tokoh yang luar biasa. Nah, saudaraku terkasih, kalau hidup kita bukan karena komitmen kasih Allah menebus kita, sehingga Yesus menggenapi keinginan Tuhan, Yesus menggenapi hukum Taurat, kita tuh gak bisa apa-apa. Kita masih akan hidup terus-menerus di dalam keinginan daging. Kita lihat lagi Yesaya 54 ayat 7-8. Di dalam Yesaya 54 7 ayat 8 saya bacakan lagi, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Saudaraku, kita sudah paham kenapa Allah meninggalkan kita. Kenapa Allah murka kepada kita. Karena kita tidak bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan ilahi. Kita tidak memiliki karakter-karakter ilahi, karakter Kristus. Itu bagaikan seorang perempuan yang mandul, kita ini mandul. Karena itu kedagingan kita lah yang kita munculkan. Nah, tetapi komitmen Allah terhadap kasihnya itu tidak berubah. Jadi waktu Tuhan menunjukkan kasihnya, dia tidak menuntut saja kepada manusia agar hidup sempurna, tetapi Tuhan menyiapkan caranya agar manusia itu bisa ditebus. Caranya adalah melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus berhasil melakukan apa yang diminta oleh Tuhan, Yesus Kristus menebus dosa kita, maka kita yang tadinya mandul secara rohani dimampukan untuk menghasilkan karakter-karakter yang benar. Kita diubahkan semenjak kita percaya. Jadi saudaraku terkasih, jika engkau sungguh percaya pada Kristus, saya percaya hidupmu semakin lama semakin berubah, semakin lama semakin indah di hadapan Tuhan. Dan itu adalah suatu konsekuensi logis di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau kita datang ke gereja ini,
beribadah di gereja ini terus kok tidak ada perubahan terus-menerus dalam hidup kita, silakan bertanya pada diri sendiri, pernahkah Anda mengalami keselamatan? Pernahkah Anda mengalami pertobatan? Yesus sudah menyatakan komitmennya. Yesus sudah menjalankan apa yang diminta Tuhan, sudah digenapi. Nah, saudaraku terkasih, mari kita sebagai ayat penutup, kita buka di Yesaya 54 ayat 9. Lanjutan dari yang tadi. Yesaya 54 ayat 9. Dikatakan dalam firman Tuhan, keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Jadi kemurkaan Tuhan itu sudah pernah dinyatakan pada zaman siapa? Nuh. Dengan menenggelamkan seluruh umat manusia kecuali 8 orang. Nuh dan keluarganya. Apakah Nuh adalah orang yang paling sempurna? Apakah Nuh orang yang kudus? Apakah Nuh orang yang benar-benar 100% bisa mengikuti keinginan Tuhan? Tidak, saudaraku. Memang dikatakan oleh firman Tuhan, Nuh adalah orang yang dikatakan benar pada orang sezamannya. Artinya dibandingkan dengan orang sezamannya, Nuh itu masih lebih benar. Bukannya Nuh tidak berdosa. Tetapi memang catatan firman Tuhan adalah Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, karena dia bergaul dengan Tuhan, dia memiliki hubungan dengan Tuhan, makanya dia bisa menghasilkan karakter-karakter yang diingini Tuhan. Dia tidak turut serta di dalam kejahatan-kejahatan yang dilakukan pada manusia pada zamannya itu. Kemurkaan Allah bukan berarti Allah tidak kasih. Kemurkaan Allah ditunjukkan untuk mempertobatkan siapa? Mempertobatkan orang-orang yang memang takut akan Tuhan. Bagi yang tidak takut akan Tuhan memang akan binasa. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk mengikuti Dia. Ada yang pernah dipaksa untuk masuk ke dalam gereja ini? Anda dipaksa untuk percaya pada Yesus Kristus? Tuhan tidak pernah paksa. Itu sukarela kita mau percaya pada Tuhan Yesus atau tidak. Adalah kesukarelaan kita. Tetap ada peranan Roh Kudus ketika berbicara dalam hati kita. Ayo bertobat, ayo bertobat, ayo bertobat, ayo bertobat. Itu pekerjaan Roh Kudus mengingatkan kita. Tetapi untuk pertobatannya, siapa yang mengerjakannya? Harus Anda sendiri, harus kita sendiri. Respon dari kita. Saudaraku terkasih, komitmen kasih Allah itu clear, jelas. Penghukuman yang dia berikan adalah penghukuman kepada orang-orang yang memang tidak mengerti kasih Allah. Orang-orang yang tetap mau hidup sesuai dengan dunia ini, mengikuti keinginan daging ini. Itulah yang dihukum Tuhan. Tetapi bagi kita yang rindu diselamatkan, yang rindu memiliki kehidupan yang baru, sudah clear, komitmennya sudah dijalankan. Ketika menjalankan komitmen, kasih itu bukan perasaan ya saudara-saudara. Tuhan tidak, kalau kita bicara perasaan, mungkin Tuhan adalah orang yang, saya bisa misalnya mengatakan Allah itu seperti orang, seperti manusia. Allah adalah manusia yang paling sakit hati. Karena Dia yang menciptakan. Amin. Tetapi Dia juga yang dihianati oleh ciptaannya. Kalau kasih itu bergantung pada perasaan, ya kita habis semua. Tetapi kasih Allah itu komitmen. Meskipun disakiti, Dia tetap mau menyelamatkan manusia. Meskipun tidak setia manusia, Allah tetap setia. Nah, kasih Allah itu seperti itu, dan itu menjadi teladan bagi kita.
supaya kita pun kepada orang-orang lain, kepada keluarga kita, kepada anak kita menerapkan kasih yang sama. Bahwa kasih itu bukan karena perasaan, tetapi komitmen. Dan itu pun juga yang dibutuhkan di dalam hubungan suami istri, membina keluarga. Amin. Ya, perasaan kita kadang-kadang berubah-ubah dengan pasangan kita. Kadang-kadang dia bikin jengkel, kadang-kadang dia bikin senang. Saya pun sering bikin jengkel istri saya. Gitu kan? Tetapi menjalani pernikahan ini kan bukan masalah perasaan, tetapi komitmen. Amin. Apapun keadaannya kita komitmen sampai maut memisahkan kita. Kita bisa tahu itu kenapa kata-kata sampai maut memisahkan, ya itu karena meneladani Allah sendiri. Bahwa dia adalah Bapa yang setia, yang tidak tergantung pada perasaannya. Bukan Allah tidak punya perasaan, Allah punya sakit hati pasti. Tetapi dia tetap mau komitmen menyelamatkan manusia dengan meminta anaknya mengambil rupa manusia, hidup dengan menderita, disalibkan untuk menebus manusia yang berdosa. Kiranya kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kiranya juga kita memiliki hidup yang berkomitmen seperti Allah menunjukkan komitmen kasih-Nya kepada kita. Mari kita berdoa, saudaraku terkasih. Bapa, kiranya firman-Mu yang sudah disampaikan boleh mengingatkan kami semua agar kami menjadi orang-orang yang sungguh bersyukur pada Engkau. Kami juga menjadi orang-orang yang mau berkomitmen memiliki hidup yang menghasilkan, melahirkan karakter-karakter ilahi, karakter-karakter yang benar. Tolong kami Tuhan, kiranya Roh Tuhan sendiri yang selalu mengingatkan kami agar kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Jangan biarkan kami terus-menerus menjadi orang-orang yang mandul secara rohani, yang tidak melakukan perkara-perkara yang menyenangkan hati-Mu. Ubahlah kami Tuhan, agar kami meresponi kasih-Mu yang sungguh sudah Engkau genapi dalam hidup kami ini, dengan melakukan berbagai hal yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita mau katakan, Bapa, Kau sungguh setia. Bapa, Kau sungguh mulia. Bapa, Kau setia. Jiwaku aman bersamamu, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sama-sama katakan, lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saya sediakan waktu bagi Bapak Ibu untuk berdoa kepada Tuhan secara pribadi, menaikkan syukur atas kebaikan-Nya. Mungkin seringkali kita mengeluhkan kehidupan kita. Mungkin kita mengeluh ketika datang ke gereja ini, kita tidak merasa nyaman dengan musiknya, ataupun dengan kondisi ruangannya, ataupun kita mengeluhkan mungkin kita memiliki kehidupan finansial yang tidak baik, atau kita mengeluhkan kita tidak naik-naik jabatan, ataupun kita berkeluh kesah terus terhadap pergumulan-pergumulan kita pribadi, apapun itu. Tapi saudaraku terkasih, kita diingatkan pada pagi hari ini bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Dia sudah memberikan lebih dari apa yang kita keluhkan. Dia sudah memberikan lebih dari apa yang kita harapkan. Dia sudah menunjukkan kasih setianya, komitmennya. Bukan berdasarkan perasaan Tuhan, tetapi komitmen Tuhan tidak ada hubungannya dengan perasaan. Dan itu ditunjukkannya bagi kepentingan kita, buat keselamatan kita. Oleh karena itu, apapun yang kau keluhkan saat ini, apapun yang kau pergumulkan saat ini, stop dan bersyukurlah pada Tuhan. Stop mengeluh dan bersyukurlah pada Tuhan. Entah itu penyakit, entah itu kondisi finansial, entah itu kenyamanan, apapun itu, kita mau bersyukur di dalam segala hal karena Tuhan sudah menyediakan pertolongannya. Mari saudaraku, naikkan doa masing-masing dalam hati. Ketika engkau datang di ruangan ibadah ini, biarlah itu menjadi rasa syukur kita, karena kita mau menyembah Tuhan, karena kita mau menaikkan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan, karena Dia sudah terlebih dulu menggenapi janjinya. Dia menunjukkan kasih setianya pada kita. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Mari bangkit berdiri saudaraku terkasih. Katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, kasih setia. Kau menyediakan yang ku perlu, yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia Tuhan, setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Terima kasih Bapa atas kesetiaan-Mu yang nyata-nyata sudah Engkau genapi. Apa yang tertulis dalam firman-Mu ini sudah Engkau genapi. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menggenapi apa yang belum terlaksana, yaitu kedatangan-Mu yang kedua kalinya di muka bumi ini, menjemput kami di awan-awan yang permai. Biarlah hidup kami Tuhan, mulai hari ini boleh meresponi kebaikan-Mu, meresponi kasih setia-Mu, komitmen-Mu, sehingga kami pun berkomitmen menjalani hidup kami yang berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami sanggup dan mampu melakukannya. Pegang kami terus ya Roh Kudus, agar kami pun memiliki komitmen untuk melakukan yang menyenangkan hati-Mu. Bukan berdasarkan perasaan, tetapi sungguh-sungguh kami mau melakukannya dengan setia. Apapun perasaan kami, apapun kendala kami serahkan padamu. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang terus bergumul di dalam kondisi kesehatannya. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu nyata bagi saudara-saudara kami. Engkau berikan kekuatan yang baru, Kau berikan iman yang teguh. Seandainya Engkau belum mengizinkan penyakit itu pergi dari tubuh mereka, mereka tetap memiliki iman yang kuat. Iman mereka disehatkan, iman mereka dikuatkan untuk terus berharap bahwa Engkau adalah Allah yang benar, yang sanggup menyelamatkan dan berikan sukacita di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan bangsa Indonesia ini, Kau pulihkan, Engkau jamah. Kami rindukan Tuhan kondisi ekonomi semakin membaik, agar setiap masyarakat Indonesia boleh tersedia makanan yang secukupnya, agar setiap keluarga boleh membiayai kehidupan keluarganya hari demi hari. Engkau cukupkan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong bukakan jalan bagi mereka mendapatkan pekerjaan. Biarlah mereka terbuka hatinya untuk mempercayai bahwa Engkau sedang membukakan jalan. Biarlah mereka tidak menolak pekerjaan yang di depan mata mereka,
Biar mereka diberikan hikmat. Mungkin saja melalui pekerjaan yang sederhana itu, Engkau sedang membukakan pekerjaan yang jauh lebih besar. Biarlah anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang bisa dipercaya dalam setiap pekerjaan-pekerjaan mereka, baik besar maupun kecil. Kami bisa menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa agar juga kondisi keamanan Indonesia ini semakin baik menjelang pemilu 2024. Agar semua orang-orang yang berkepentingan boleh menjaga diri mereka dengan baik, agar tidak terjadi keguncangan secara keamanan di Indonesia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Saudaraku terkasih, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya kasih Allah Bapa dan kasih Kristus Yesus yang telah menebus dosa, melepaskan kita dari belenggu dosa, dan kiranya persekutuan dengan Roh Kudus yang terus menyertai kita sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus boleh menaungi kita semua. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tenang sebab Kau Allahku. Jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Sebentar saya akan membacakan beberapa informasi gereja sekitar minggu ini. Pertama adalah ucapan terima kasih. Puji Tuhan, serangkaian kegiatan memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Paskah Minggu 9 April minggu lalu boleh berlangsung dengan dimeriahkan berbagai lomba dan boleh berjalan dengan lancar, puji Tuhan. Bidang sekolah minggu yang mengkoordinir acara Paskah mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat, Bapak Ibu Saudara yang sudah turut ikut serta mendukung baik dalam doa, baik dalam makanan, snack, minuman, tenaga, serta kehadirannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mengenai informasi untuk pemenang lomba minggu lalu, lomba mencari kupon untuk semua jemaat, pemenang pertamanya Ibu Rahel, pemenang keduanya Saudara Tecita. Kemudian untuk lomba masak nasi goreng kaum bapak dan pemuda, pemenang pertamanya itu adalah Bapak Limar dan Bapak Daud. Kemudian untuk lomba tebak gerak, itu untuk semua jemaat, pemenang pertama adalah kelompok Bapak Condro. Selamat untuk semua para pemenang lomba, kiranya semuanya sebenarnya pemenang, cuma karena terbatas hadiahnya jadi ada juara 1, juara 2. Semuanya pemenang kemarin.
Terima kasih atas keikutsertaannya dalam berbagai acara kemarin. Dan kami juga mengucapkan terima kasih, segenap jemaat mengucapkan terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan pada pagi hari ini oleh Bapak Nathanael Condro. Jadi Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih Pak atas pelayanannya pagi hari ini. Dan saat ini Pendeta Thomas hari ini menyampaikan firman Tuhan di Gereja Baptis Pangrango Bogor dalam rangka HUT Gereja yang ke-7. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, sekian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku takkan pernah meragukan kasih-Mu kepadaku. Ku selalu ingat kebaikan-Mu dalam hidupku. Ku takkan pernah meninggalkan anugerah yang Kau berikan. Ku selalu setia mengiringmu seumur hidupku. Kau Tuhan yang memegang janji-Mu, takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam kesesakan. Kau Tuhan yang ada di sampingku saat badai, ku tahu Engkau selalu serta